Selamat bertemu lagi teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang register, dan dalam hal ini kita membicarakan register geser ke kanan dan geser ke kiri yang sifatnya apa dari SIPO. SIPO itu singkatan dari sequential input, parallel output. Ini adalah topik ketiga dan keempat dari seri tentang register. Nah, register itu apa? Jadi cuma tempat penyimpanan saja. Tempat penyimpanannya bagaimana? Bukan sekedar satu bit seperti yang selama ini kita bicarakan ketika kita merancang di flip-flop. Tentu saja itu jadi seperti selnya yang bekerja sama jadi satu unit. Jadi kita bisa menyimpan data data biner yang besarnya lebih dari hanya satu bit. Mungkin bisa 8 bit, mungkin bisa 64 bit. Oke, dari sifat penyimpanannya kita bisa lihat ada dua jenis, ada register buffer dan register geser. Kalau yang buffer itu statis saja, disimpan sekian, itulah dia. Register geser, nah ini menarik karena dia data yang disimpan bisa kita geser ke kiri dan kita geser ke kanan. Saya cuma ingatkan saja bahwa di flip-flop yang kita pakai itu adalah jenis master slave. Ya, jadi kita hanya melakukan penyimpanan pada saat data disimpan hanya pada saat clocknya pada posisi positive edge. Oke, dan juga ada fitur lain yang kita tambahkan ke flip-flop ini, yaitu terutama yang akan dipakai itu adalah yang ini, yang clear. Yang clear ini, jadi kita bisa mereset, karena itu adalah good practice bahwa kita menyimpan sesuatu sebelumnya kita clearkan dulu supaya tidak ada sisa-sisa dari penyimpanan sebelumnya. Oke, clear ini ya, preset dan clear, tetapi yang kita akan pakai adalah yang clear. Oke, nah register geser ini bisa memindah-pindahkan bitnya ke kiri atau ke kanan. Jadi misalkan ada nilai 1 pada posisi ratusan, kalau digeser ke kanan dia akan berpindah ke posisi puluhan, kalau digeser ke kiri dia berpindah ke posisi ribuan. Nah, untuk apa kita punya sesuatu gitu? Itu ada gunanya untuk operasi matematika. Coba kita lihat, misalkan kita punya memori ukuran 4 bit seperti demikian. Kalau kita geser ke kanan, maka apa yang terjadi? Ribuan akan menjadi ratusan menjadi puluhan, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan nilai 0 di sini. Oke, coba kita geser satu kali lagi. Ratusan akan menjadi puluhan menjadi satuan, dan seterusnya kita tambah nilai 0. Nah, apa yang terjadi di sini? Oke, yang pertama ini adalah 2 pangkat 3, 8. Yang kedua, sekarang yang satunya berada dalam posisi ratusan, jadi 2 pangkat 2, 4. Dan yang berikut adalah 2. Jadi yang terjadi adalah kalau kita menggeser ke kanan satu posisi, maka kita sedang melakukan pembagian dengan nilai 2. Coba kita lihat contoh yang ini. Kalau kita geser ke kiri, apa yang terjadi? Nah, sekarang yang puluhan ke ratusan, yang ratusan akan ke ribuan, yang puluhan ke ratusan, dan seterusnya. Yang ini bagaimana? Dia akan luber karena tidak ada tempat lagi. Ya, jadi yang ribuan dia akan luber. Nah, tapi sebenarnya nilainya berapa? Ini harusnya nilainya adalah puluhan ribu. Jadi 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Luber lagi. Yang luber apa kali ini? Yang satu ini yang luber. Oke, apa yang terjadi? Ini adalah 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 1, 6 ya. Ketika ini adalah 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2, 8 plus 4, 12. Nah, yang luber adalah 0. Nah, luber itu apa? Sebenarnya dia adalah 2 pangkat 4. Karena itu kita perlu perhitungkan dia dalam penjumlahan. Tahap berikut, ini adalah 2 pangkat 3, 8 plus apa? Ini lubernya adalah 2 pangkat 4. Jadi kita harus perhitungkan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Oke, jadi bagian kiri ini kita membagi 2. Di sini, dengan memperhatikan nilai yang lubernya, itu sebenarnya kita mengali dengan 2. Melakukan perkalian dengan 2. Oke, ada 4 jenis register geser. Apa yang disebut SISO, jadi inputnya sequential satu persatu berurutan, outputnya juga satu-satu keluarnya.
SIPO itu inputnya sekuensial, tapi paralel sekaligus keluar, tergelontor keluar paralel. Tapi inputnya satu persatu. Nah ini kalau nomor 1 ini kayaknya pelan banget ya. Yang nomor 2 masuknya kok kayaknya pelan. Maunya kan kalau output paralel lumayan lah itu. Nah yang ini kayaknya kok paling ini ya. Inputnya paralel, gelontor masuk, dan outputnya juga gelontor keluar. Ini kayaknya paling cepat deh. Betul. Yang ini ngapain? Paralel, inputnya sudah paralel, sekuensialnya outputnya sekuensial berurutan. Nah, ini kan nggak ada gunanya. Tidak akan kita bicarakan. Nah, seperti saya katakan, sepertinya ini banyak gunanya, betul, karena dia efisien. Tetapi yang ini, yang sequential input output ini berguna sekali. Karena apa? Disinilah terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran. Sebenarnya nomor 1 juga terjadi pergeseran, tetapi dia sangat tidak efisien. Karena apa? Outputnya semuanya sequential juga. Yang ini terjadi pergeseran dan outputnya lebih efisien, paralel. Jadi dalam sesi ini kita akan membicarakan yang nomor 2 ini aja, yang sequential input dan parallel output. Sebelumnya kita bicarakan dulu SISO hanya untuk melihat betapa untuk melihat struktur dasarnya saja dulu, dan supaya kita lihat ini sebenarnya sangat tidak efisien. Jadi kita punya 4 ini lagi, 4 struktur dasar ya, 4 buah flip-flop, D flip-flop, dan kita sudah tahu bahwa ini master slave. Semua dikendalikan oleh clock yang sama, dan semua punya sumber reset yang sama, sinyalnya yang sama. Nah, ini bagian ribuan, ini bagian ratusan. Kita akan memasukkan data mulai dari sini satu persatu. Hasilnya nanti pada clock berikut kita inputkan, yang dari ribuan kita masukkan ke ratusan, yang dari ratusan ke ribuan, yang dari dari ribuan ke ratusan, ratusan ke puluhan, dari puluhan ke satuan, baru kita keluarkan dia. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini ada D0, ini satuan yang kita masukkan. Pada clock kita pertama dia akan masuk ke sini. Clock kedua berdetak kedua kali, maka D0 akan sampai sekarang D1 yang di sini, D0 baru sampai di sini. Pada clock ketiga D0-nya sampai di sini, D1, D2. Pada clock keempat barulah D0-nya itu keluar di sini. Nah, Q0 itu apa? Q0 itu kan adalah D0 saja. Jadi setelah clock 4 kali barusan dia keluar ke sini. Clock 5 kali, clock 6 kali, Q2 baru sampai. Clock 7 kali barusan sampai di sini. Jadi ini clock di sini sampai kapan dia selesai? Kapan dia selesai? Ini setelah clock itu 7 kali baru dia sampai. Jadi kok sepertinya nggak begitu berguna ya, dia pelan sekali. Ada guna tapi terlalu pelan. Bagaimana kita lihat alternatif berikut? Kita lagi-lagi membicarakan yang 4 bit ya. Ini struktur dasarnya, 4 buah D flip-flop, master slave, dikendalikan oleh satu clock, semuanya yang sama, semua clocknya sama, dan semua bisa di reset bersamaan juga. Lagi-lagi kita masukkan, karena ini inputnya sequential, masuk dari sini keluar ke sini. Tetapi outputnya nggak usah tunggu sampai dia di sini. Bagaimana kalau outputnya langsung keluar di sini? Jadi ketika D0 masuk, bagaimana kalau dia langsung dikeluarkan? Jadi Q0 ya, outputnya Q0 ya. Q0 itu apa? Ya sama dengan D0. Clock berikut kita masukkan D1. Jadi bilangannya apa? Ini kan bilangannya, misalkan bilangan kita itu adalah jadi misalkan ya bilangan kita adalah 1, 1, 0, 1. Jadi D0-nya 1, D1-nya 0, dan seterusnya.
clock berikut D1 yang jadi input di sini. Nah, ya, jadi kan tadi 1. Oke, sekarang satunya kemana? Sekarang satunya pindah ke sini, sedangkan yang ini nilainya adalah 0. Karena apa? Sekarang itu bukan Q0 lagi, tetapi Q0-nya ini sekarang Q1 ya sampai di sini. Oke, clock berikut lagi D2 yang masuk, ya masuknya berurutan ya, D0, kemudian D1, kemudian D2. Nah, di sini bagaimana sekarang? Oh, sekarang Q0 sudah sampai di sini. Jadi dengan kata lain sekarang dia yang bernilai 1, Q1-nya adalah 0. Sedangkan di sini dalam contoh ini Q2-nya adalah D2 ya, yaitu 1. Oke, D2-nya 1. Oke, clock satu kali lagi. Nah, disinilah baru sekarang nilai Q0-nya sampai di sana. Oke, jadi kita bisa bayangkan bahwa sekarang ini nilainya nilainya sekarang di sini 1101 seperti ini ya, sama seperti nilai D3, D2, D0, D1 dan D0. Tapi di sini keseluruhan nilai bisa keluar setelah clocknya pada positive edge cuma 4 kali. Jadi dia separuh, kira-kira separuh dari sistem SISO ketika kita harus nungguin outputnya di sini. Oke. Jadi perhatikan bahwa dia menghasilkan geser ke kanan. Ini ya, ini menghasilkan geser ke kanan. Yang ini menghasilkan yang hijau ini ya, ini menghasilkan geser ke kanan, yaitu kalau apa? Kalau output ribuan menjadi input dari ratusan, output ratusan input puluhan, output puluhan menjadi input satuan. Ini adalah register geser SIPO 4 bit. Kita lihat tergeser-geser ke kanan. Oke, saya lihat timing diagramnya, contohnya misalkan demikian ya. Nah, ini dalam contoh ini coba lihat bahwa kita hanya menggunakan D0 dan saya akan menggunakan nilai 0 untuk D1, D2, D3-nya supaya kelihatan pergeseran itu. Bukan berarti harus 000, enggak, tapi hanya dalam contoh ini saya menggunakan nilai begitu. Oke, jadi ada D0-nya. Pertanyaannya sekarang Q2, Q1 dan Q0-nya bagaimana? Oke. Nah, lihat di sini reset dulu. Jadi pada clock ini, pada positive edge di sini, dia mereset. This is good practice saja. Pada clock berikut, D0-nya bernilai 1 dan bukan reset lagi. Resetnya setelah itu cukup sekali ya, reset sekali. Maka, berarti D0-nya sekarang masuk ke sini, ya. Berarti sekarang nilai Q3 yang mendapat nilai D0. Yang lain bagaimana? Oh, yang lain belum ada perubahan sama sekali. Di sini belum ada perubahan. Karena itu dia memorize saja. Clock berikut ini sekarang sampai ke sini. Oke, sekarang clock berikut ini sudah sampai, berarti Q2 mendapat nilai apa? Yang tadi D0 sekarang masuk ke Q2. Oke, D0 sekarang masuk ke Q2. Sedangkan Q3 dapat nilai D1 yang kita buat menjadi 0 tadi. Ya, jadi dia dapat nilai itu, sedangkan Q1 dan Q0 masih memorize yang tadi. Berikut, clock berikut sekarang nilai D0 sudah sampai di Q1. Sedangkan Q2 dapat Q yang tadi D1-nya 0. Sekarang dia dapat nilai D2 yang kita sengaja kasih nilai 0. Jadi kita lihat terjadi perubahan begitu. Yang terakhir,
D0-nya sampai di Q0, sedangkan yang lain mendapat nilai D1 yaitu 0, D2 0, D3 0. Okay. Dan setelah itu dia meluber keluar. Oke, jadi coba kita perhatikan terjadi pergeseran ke kanan ya. Terjadi pergeseran ke kanan. Nah, geser ke kanannya itu bagaimana? Tolong lihat dulu bahwa ini di sini pada setelah clock 4 kali naik, Q itu sama dengan D. Q sama dengan D kapan? Setelah clocknya naik 4 kali. Yuk, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya kalau kita jadikan ini ya, nilai Q3, Q2, Q1, 0 yang menjadi 1, di sini apa nih? Nilainya 0 semua. Di sini 1, 0, 0, 0. Di sini 0, 1, 0. Perhatikan di sini. Di sini pada setelah clock 4 kali, dia nilainya 0001 yang adalah nilai D. Nilai D-nya kan di sini 0001. Ya, di sini nilai D-nya, coba kita lihat sekali lagi. Nilai D itu adalah 0001. Oke, jadi dia lebih efisien dari SISO. Itu apa? Karena setelah 4 kali pun setelah 4 kali clock, maka semua nilai D sudah tersimpan di Q. Oke, sebagai latihan silakan lakukan ini. Kalau risetnya demikian, D-nya demikian, Q-nya bagaimana, perubahan-perubahan Q-nya bagaimana. Ini adalah register SIPO 4 bit geser ke kanan. Oke, kalau kita geser ke kanan, kita masukkan input mulai dari bagian ribuan, dan kita mulai dulu dengan D0, jadi masukkan satuan, barusan puluhan, ratusan, baru ribuan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan seperti begini? Kita masukkan dulu inputnya kita masukkan dari flip-flop yang satuan. Tadi dari ribuan, sekarang dari satuan. Okay. Nah, tetapi yang dimasukkan itu ribuan dulu, karena nilai ribuannya, karena apa? Kita mau supaya dia sampai di sini, dia harus di ribuan. Okay. Jadi dengan demikian pada awalnya dia akan menghasilkan Q3. Nah, output dari satuan kita masukkan ke puluhan sebagai input puluhan. Nah, kalau kita kemudian masukkan D2, apa yang terjadi? Q3 akan menjadi input. Dia adalah input untuk puluhannya. Q3 tergeser ke kiri, sedangkan dia mendapat nilai Q2, yaitu nilai D2 tadi, nilai ratusan. Oke, tapi kita mau menyimpan 4 bit, jadi satu lagi ketika kita memasukkan nilai puluhan, itu pada detak ketiga sampai dia jadi ribuannya sudah sampai di ratusan, pada posisi ratusan, masukkan lagi D0-nya, maka apa yang terjadi? Nah, oke, jadi pada detak keempat, detak clock keempat, keseluruhan D3, D2, D1, D0-nya, nilai D sudah terinput. Oke, tersimpan, terinput dan tersimpan di dalam Q. Jadi ini menghasilkan geser ke kiri kalau kita mulai dari posisi satuan. Sebagai latihan, silakan lakukan ini. Jadi saya tidak lakukan lagi satu persatu, tapi silakan Anda lakukan sendiri. Nah, perhatikan ini urutannya Q0 begini ya. Sedangkan sekarang nanti yang mulai berubah itu Q0-nya dulu. Q0 itu sudah ada di sebelah sini, bukan Q3. Sekian, jangan pernah berhenti belajar.